Dengan beberapa kepergian yang telah dikonfirmasi pada musim panas ini, setiap nomor punggung yang tersedia di bawah nomor 40 diperkirakan siap untuk pemain seperti Jarrad Branthwaite dan Joao Neves jika mereka memutuskan untuk pindah ke Old Trafford. Nomor baju yang tersedia adalah 3, 9, 13, 15, 19, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, serta 38. Ada juga sejumlah pemain yang sepertinya akan meninggalkan klub musim panas ini, sehingga nomor punggung mereka juga bisa lowong. Misalnya, Casemiro, nomor 18, Christian Eriksen, nomor 14, Victor Lindelof, nomor 2, dan Jadon Sancho, nomor 25. Semuanya mungkin menuju pintu keluar. Pemain nomor 4 Sofyan Amrabat adalah nomor lain yang dapat dipilih jika United memutuskan tidak ingin mengaktifkan opsi beli dalam kontrak pinjamannya. Tentu saja, mungkin juga ada potensi perubahan nomor punggung dalam skuad yang ada. Seperti Rasmus Højlund pindah ke nomor 9, meninggalkan nomor 11 untuk Mason Greenwood atau Anthony. Thomas Tuchel tidak berencana mengambil pekerjaan di Man United. Dia ingin istirahat tidak melatih klub manapun musim panas ini. Tuchel saat ini memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan dengan United setelah bertemu dalam beberapa pekan terakhir. United segera memutuskan masa depan Erik ten Hag, lapor Fabrizio Romano. Thomas Tuchel tidak berencana mengambil pekerjaan di Man United. Dia ingin istirahat tidak melatih klub manapun musim panas ini. Tuchel saat ini memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan dengan United setelah bertemu dalam beberapa pekan terakhir. United segera memutuskan masa depan Erik ten Hag, lapor Fabrizio Romano. Pernyataan dari pihak Tuchel menunjukkan bahwa dia tidak pernah benar-benar mencalonkan diri. Semua berita dari media tentang Tuchel ke MU adalah bohong, menurut Tuchel sendiri. Tetapi beberapa hal tampaknya sudah jelas, seperti ada beberapa pertentangan terhadap ETH dalam grup Ineos yang melakukan tinjauan akhir musim. Paling-paling, dia telah dipertimbangkan oleh seseorang dalam Ineos. Sekali lagi ini menegaskan bahwa tidak mungkin mengetahui sesuatu secara pasti. Jadi tinjauan manajer menghambat semua aktivitas pasar transfer kami? Ini adalah masalah lain yang agak rumit. Sangat banyak fokus yang diberikan Ineos pada negosiasi transfer yang buruk yang telah dilakukan rezim Glazers, dan bagaimana sistem baru akan meningkatkan hal tersebut secara signifikan. Namun hal ini tidak akan pernah bisa berubah dalam semalam. Satu-satunya cara untuk melakukan transfer yang lebih baik adalah dengan membuat perencanaan terlebih dahulu. Jadi, kunci untuk melakukan transfer yang baik adalah dengan menjadi organisasi yang benar-benar baik dan dikelola dengan baik, mampu bersabar, dan memanfaatkan peluang yang ada. MU memiliki 3-4 lubang besar di skuad, manajemen menghadapi perjuangan berat. Fakta bahwa MU lambat keluar di bursa tidak serta-merta membuktikan bahwa kita menunda aktivitas transfer. Sir Dave Brailsford dan tim Ineos membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk memutuskan apakah Erik ten Hag harus bertahan di Manchester United. Ten Hag telah mengakhiri masa liburannya dan kembali ngantor di markas MU. Selama 2 tahun dia telah memenangkan Piala Carabao dan Piala FA. Namun, keraguan tetap ada pada pelatih asal Belanda itu setelah klub tersebut finish di urutan ke-8 Liga Premier musim lalu, yang merupakan hasil terburuk sejak kompetisi ini dibentuk pada tahun 1992. Diduga United belum melakukan pembicaraan lanjutan mengenai transfer karena ketidakpastian mengenai situasi manajerial, dan ini adalah sesuatu yang mulai membuat frustrasi para pendukung. Brailsford, ketua Ineos, sebelumnya telah menjelaskan bagaimana dia mengambil keputusan besar seperti ini, dan mengakui bahwa dia terkadang meluangkan waktu untuk memastikan bahwa dia mencakup setiap sudut pengambilan keputusan. Mantan pemain dan manajer Manchester United,
Ula Gunnar Solskjaer tiba-tiba mencuat jadi rebutan klub-klub Eropa. Leicester City dan Besiktas disebut-sebut memburu pelatih berkebangsaan Norwegia tersebut di musim panas ini. Menurut The Sun, nama Solskjaer telah menjadi bahan diskusi di internal manajemen The Foxes. Menyusul kepergian Enzo Maresca yang bergabung dengan Chelsea, pihak Leicester pun mencari sosok pengganti ideal. Mereka pun sampai pada kesimpulan bahwa Solskjaer bisa menjadi jawaban. Untuk diketahui, Solskjaer telah menganggur sejak dipecat Man United pada 2021 silam. Kini, namanya kembali mencuat dan disebut-sebut siap lahir batin untuk turun gunung. Leicester juga memasukkan nama Ruud van Nistelrooy ke dalam daftar incaran, tetapi Solskjaer tampaknya akan jadi prioritas. Jason Wilcock memimpin pembicaraan dengan dua pemain Manchester United mengenai potensi kontrak baru musim panas ini. Wilcock memainkan peran utama dalam keputusan masa depan Erik ten Hag dan juga memimpin rekrutmen dengan kesepakatan untuk Dan Ashworth yang belum selesai. Wilcock juga bertanggung jawab atas beberapa bidang lainnya, termasuk pembicaraan kontrak dengan para pemain, terutama mereka yang kesepakatannya akan berakhir pada akhir bulan. Tom Heaton dan Jonny Evans sama-sama memasuki pekan terakhir kontrak masing-masing di Old Trafford. Menurut Manchester Evening News, Wilcock sedang memimpin pembicaraan dengan pasangan tersebut saat klub mempertimbangkan apakah akan memperpanjang kesepakatan lulusan akademi berpengalaman tersebut. Evans bermain 30 kali untuk United musim lalu, dan banyak yang berpendapat bahwa 1 tahun tambahan tidak akan merugikan selama klub masih membeli dua bek tengah tim utama lainnya. Heaton, sementara itu, hanya membuat 3 penampilan kompetitif untuk United sejak dia kembali pada tahun 2021. Sofyan Amrabat adalah pemain lain yang dalam pembicaraan kontrak. Amrabat bisa dikontrak dengan harga sekitar 21 juta pound, dan jika Ineos memutuskan untuk mempertahankan Ten Hag, dia bisa mendorong agar kepindahan itu dijadikan permanen. Galatasaray telah mengajukan tawaran 25 juta euro untuk mengontrak Aaron Wan-Bissaka dan Scott McTominay dalam kesepakatan ganda. Proposal seperti itu mengundang tawa fans dan petinggi Manchester United. Mengenai pendirian United, Wan-Bissaka telah dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford sejak Erik ten Hag mengambil alih kendali pada tahun 2022. Terbukti bahwa Diogo Dalot adalah opsi yang disukai di sisi kanan pertahanan, dan saat dia datang, Wan-Bissaka telah dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford. Niat menggantikan Luke Shaw musim lalu, klub telah memindai pasar untuk mencari potensi akuisisi bek kanan selama beberapa waktu. Sementara McTominay menjadi subjek tawaran 30 juta pound yang gagal dari West Ham United musim panas lalu. Dewan dengan tegas menyatakan bahwa untuk menyetujui kepergiannya, bandrol harga 45 juta pound adalah cara untuk menyelesaikan kesepakatan. Harga Scott lebih mahal daripada pemain sombong yang resmi dijual Ineos, Jadon Sancho. Klub manapun yang mau Sancho hanya perlu membayar 40 juta pound saja.